Deklarasi Juanda. Saya Lisa Bishanturi, saya dari kelompok Sejarah Deklarasi Juanda. Di sini saya akan mengutarakan sedikit tentang sejarah Deklarasi Juanda. Deklarasi Juanda dicetuskan pada tanggal 13 Desember 1957 oleh Perdana Menteri Indonesia pada saat itu. Juanda Kartawijaya adalah deklarasi yang menyatakan kepada dunia bahwa Laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar, di antara dan di dalam Kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah NKRI. Juanda berupaya membawa Indonesia untuk menganut prinsip-prinsip negara kepulauan yang saat itu tidak dipergunakan oleh negara manapun. Konvensi hukum laut yang saat itu ada dianggap sangat merugikan Indonesia, tidak dirasakan oleh negara-negara yang lain. Deklarasi Juanda berusaha mengakhiri kondisi tersebut, namun tentunya mengalami pertentangan dari dunia internasional. Perkenalkan, saya Lindra Sregar, saya dari kelompok Deklarasi Juanda. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai latar belakang Deklarasi Juanda. Latar belakang dari Deklarasi Juanda sendiri adalah akibat peraturan warisan dari pemerintah kolonial Belanda mengenai hukum laut Indonesia. Pada tahun 1939 menetapkan bahwa jarak laut teritorial bagian tiap pulau di Nusantara adalah 3 mil. Tokoh dari IR Juanda Karawantijaya saat itu menjabat sebagai Perdana Menteri yang mengusulkan bahwa laut-laut terlepas antara Pulau Indonesia merupakan bagian kedaulatan Republik Indonesia. Pada tahun 1957 Indonesia berada di tengah-tengah perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Kepulauan Indonesia merupakan sebuah ancaman bagi kedaulatan Indonesia, mengingatkan siapapun dapat melalui laut tersebut tanpa harus menjelaskan kepentingan dan tujuan kepada Republik Indonesia. Sekian dan terima kasih. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Roni Pendiangan. Saya akan membacakan isi dari Deklarasi di Juanda. 1. Bahwa Indonesia menyatakan sebagai negara kepulauan yang mempunyai corak tersendiri. 2. Bahwa sejak dulu kala Kepulauan Nusantara ini sudah merupakan satu kesatuan. 3. Kesatuan Ordinasi tahun 1939 tentang ordinasi dapat memecah belah keutuhan wilayah Indonesia. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya, saya akan mengutarakan sedikit tentang tujuan daripada Deklarasi Juanda. Tujuannya itu untuk mewujudkan bentuk wilayah kesatuan Republik Indonesia yang utuh dan bulat, menentukan batas-batas wilayah NKRI sesuai dengan Ajas Negara Kepulauan, serta untuk mengatur lalu lintas damai pelayaran yang lebih menjamin keamanan dan keselamatan NKRI. Nama saya Sofia Valina Sinte dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang peran Indonesia dalam Deklarasi Juanda. Deklarasi Juanda tahun 1957 memang pada awalnya ditolak oleh banyak negara. Alasannya adalah dunia internasional akan kehilangan keleluasaan untuk melayari Laut Indonesia yang merupakan jalur perdagangan internasional. Deklarasi tersebut baru diterima oleh dunia internasional setelah PBB pada tahun 1982 menetapkan Konvensi Hukum Laut ketiga, United Nations Convention on the Law of the Sea atau yang disingkat dengan UNCLOS, dikeluarkan pada tahun tersebut serta diratifikasi Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan UNCLOS 1982. Adanya Deklarasi Juanda merupakan peranan besar Indonesia dalam mewujudkan sebuah konvensi hukum laut yang disepakati dunia, memberikan ketegasan serta kejelasan dalam urusan laut yang sangat penting bagi negara kepulauan seperti Indonesia. Di sini saya akan menyampaikan dampak dan hasil Deklarasi Juanda. Deklarasi ini baru dapat diterima oleh dunia internasional setelah PBB pada tahun 1982 dan ia menetapkan Konvensi Hukum Laut ketiga, United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS, dikeluarkan pada tahun tersebut serta
ditraffikasi oleh mayoritas negara-negara dunia. Keputusan ini ditraffikasi Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan UNCLOS 1982, adanya deklarasi sebuah konvensi hukum laut yang disepakati dunia, memberikan ketegasan serta kejelasan laut yang disepakati dunia, dan memberikan ketegasan serta kejelasan dalam urusan laut yang sangat penting bagi negara kepulauan seperti Indonesia. Dengan adanya deklarasi ini, Indonesia memiliki kedaulatan untuk mengelola dan menjaga keamanan seluruh wilayah kelautan. Dampak lain yang dirasakan yaitu penambahan luas wilayah laut Indonesia yang meningkat. Bagi negara asing, deklarasi Juanda membuat kapal-kapal yang biasanya mencari ikan di perairan Indonesia tidak dapat melakukan mobilisasi secara bebas karena seluruh sumber daya laut telah menjadi milik Indonesia.